biasanya kalau orang bersalah itu teriaknya lebih kenceng ya. Kata dia cocok, nggak ada bukti. Bukti kurang jelas apalagi dengan bukti-bukti transferan yang udah di-upload di sosmed sama pertama kali Kimbel, kedua ya. Fakta yang dinyatakan oleh Miss Gosip. Kalau dia itu si Bopeng ini memeras ya, bukan untuk kepentingan kalian masyarakat ya. Pokoknya aku nggak akan diem ya. Level dia memang levelnya lawannya Miss Gosip, itu fakta. Ya, karena kita bicara hukum, kita lihat di lapangan apa yang terjadi sampai detik ini. Ada nggak dokter itu seperti Dr. Andreas bilang harus nunggu rilis BPOM, terus kalau dia speak up dia kena penjara. Pertanyaan aku, dia kan belum rilis, dia udah ngomong. Ada nggak sekarang kita lihat? Belum ada duaan. Itu belum ada duaan, Mas Det. Mana ini? Lah, itulah makanya. Kalau udah peraturan dibuat BPOM, harusnya pemerintah dong yang langsung kalau kita ngikutin tafsirnya Dr. Andreas. Tetap harus ada duaan. Tetap harus ya, ada makanya duaan. Kalau sekarang gini, kalau pemerintah yang buat aturan melarang, berarti itu deliknya delik biasa. Pemerintah delik umum. Bisa melaporan sendiri, BPOM bisa ada penyidiknya sendiri, bisa ada penyidik sendiri. Jadi maksud aku membuktikan ke Dr. Andreas bahwa tafsirnya Dr. Andreas itu tidak benar. Dibuktikan di lapangan, BPOM sendiri nggak ada berbuat apa-apa. Enggak, gini, Bang Deddy coba baca dulu secara keseluruhan dari aturan BPOM nomor 16 tahun 2025. Di situ jelas kok, nanti ada bahwasanya itu ketika ini penilaiannya tidak objektif, apapun itu nanti dia masuk ke dalam masuk ke perundangannya ketika itu memang dilakukan tidak objektif. Nah, perundangannya apa? Tidak, perundangan sesuai dengan apa yang perundangan itu disesuaikan dengan apa yang di reviewnya. Misalnya nih contoh nih, Bang Det. Misal contoh nih, ada produk ya, ada satu produk dia mereview, dia sudah BPOM tapi dia bilang bukan tidak BPOM. Nah, itu masuk nanti apakah itu fitnah atau bagaimana? Itu ada aturannya kembali. Bang Det. Jadi yang dimaksud BPOM itu di nomor 16, makanya Pak Taruna Ikrar itu sempat preskon, dia mengatakan tidak ada satu orang pun, cuman BPOM yang punya wewenang ditunjuk oleh presiden untuk mereview, untuk memberitahu informasi produk tersebut. Apakah itu sudah BPOM, apa itu aman atau tidaknya. Tidak ada approve-approvean. Itu arti dari surat edaran dari nomor 16 tahun 2025-nya begitu. Sampai Kak Deddy, ini ada salah tafsir. Soalnya nggak nyambung Preti. Aku ketemu Dr. Andreasnya nggak nyambung kami. Kalau sama Preti nanti meleset lagi lari kemana-mana. Enggak. Sudah lanjutlah Preti. Kok kasih tahu sama kau bilang dulu. Kau bilang kan. Ini baru nyambung aku sama dokter. Lebih enak ngomongnya. Kau dengar ini. Kau bilang kan nggak ada kejelasan, harus diviralkan dulu atau dilaporkan dulu. Kau bodoh ya Dedi. Ini sebabnya lah dokter Samira itu dilaporkan sama pencemaran nama baik sama dokter Richard. Ini status dia tersangka karena apa? Dia memviralkan itu dulu. Lagi diulang-ulang. Dia memviralkan dulu tanpa melaporkan. Begini. Jadi begini dia. Sorry, begini ya teman-teman. Ini jelas, sorry. Bentar dok. Ini jelas kok di sini dikatakan, jelas kok di sini dibilang kalau misalnya Dokter Richard Lee itu melaporkan karena Dokter Samira ini itu beda Bang. Beda Itu terhadap SIP. Kita sedang bicara review. Ya, itu terhadap SIP beda dia. Dokter Samira mereview punyanya Dokter Richard Lee baru dilaporkan, bukan beda. Andreas bilang beda. Gini. Inilah susahnya kalau orang nggak menguasai topik. Gini, untuk laporan DRL ke Doktip itu atas pencemaran nama baik itu karena ada SIP yang dianggap itu tidak ada, padahal ada. Itu berbeda, dia bukan review mereview. Gini, untuk review mereview itu peraturan, Preti ini. Ya, jadi kalau untuk review mereview itu memang misalnya karena Doktip dia menyoroti kecantikan milik produk kecantikan milik Dokter Richard Lee. Sesuai dengan label kandungan. Itu landasannya LP. Itu landasan. Ya itu landasannya LP. LP-nya aku udah melihat tuh. Karena dia membongkar-bongkar, karena dia. Makanya aku susah dong. Maksudnya begini. Orang-orang ini. Gini ya. Jadi kita ini harus memang dalam membedah kasus kita harus benar-benar tidak ada unsur sentimen negatif terhadap personal. Itu jangan. Dan itu boleh. Aku sentimen kali sama Dedi, dia yang maki-maki duluan aku diam aja kok. Dia nggak boleh.
Karena nanti jatuhnya kita jadi ini toksik. Astagfirullahalazim. Netizen, tolong jawab siapa yang menghina aku dari tadi? Apakah aku ada menghina Preti ini? Atau aku dikata-katain terus dari tadi nih, Preti memang kurang ajar. Iya, udah. Nah gitu Bang Ded, jadi maksudnya aku biar kita nggak salah mengartikan satu aturan, di situ nanti Bang Dedi bisa baca nih lengkap itu ada kalau nggak salah berapa poin ya, 7 ya, ada lebih dari 7 ya kalau nggak salah atau 8 gitu ya, itu jelas di situ. Sekarang aku tanya sama dokter. Ya boleh. Apa sanksinya? Tergantung apa sanksinya kalau apa yang itu bilang salah. Apa yang diberikan. Langsung jawab aja. Ya apa yang diinformasikan itu apa dulu, makanya sesuai dengan perundangan dia bilang dalam aturan tersebut. Ya apa? Ya kalau Contohnya misalnya beritanya fitnah, kata nah misal beritanya fitnah berarti kan maksudnya undang-undang ITE atau misalnya siapa yang ngelaporkan? Undang-undang kesehatan. Siapa yang ngelaporkan? Itu boleh Dumas. Siapa yang ngelaporkan? Boleh Dumas. Bukan, siapa yang bisa melaporkan kalau fitnah? Kalau tergantung kan, kalau undang-undang ITE pencemaran ya berarti yang punya karena delik aduan. Nah, jadi gini teman-teman, gini dok, aku jelaskan kenapa itu Doktif itu masih terus melakukan. Dokter kan dia makanya aku bilang dia boleh melakukan, nanti pun kalau ada yang nggak terima itu yang melaporkan bukan BPOM. BPOM hanya bikin arahan, panduan, silakan review. Nah kalau misalnya ada yang nggak terima dengan hasil reviewnya, betul kata dokter Andreas, justru yang direview ini yang bisa melaporkan, bukan BPOM juga, bukan kalian-kalian yang nggak ngerti kasus ini gitu loh. Dokter Andreas sudah betul. Jadi Dokter Andreas, makanya aku bilang sesuai dengan aku dari awal, justru undang-undang itu menyuruh kita mereview, kesimpulannya ya dok ya. Silakan direview, pemerintah mengharapkan kita, tapi catatannya ada. Catatannya adalah tolong disampaikan dengan valid, objektif. Supaya apa Dokter Andreas? Supaya seperti yang Dokter Andreas bilang tadi, jangan sampai dilaporkan oleh brand owner yang dirugikan. Benar. Itu. Tapi lebih begini, dulu ke Bepom. Gini, wait sebentar. Jadi kita biar lebih mengkerucut ya. Nah, kalau misalnya informasi itu valid dan tidak validnya itu kan nanti ada penilaian. Tapi kalau untuk hasil review sesuai dengan prosedur diri sendiri untuk melakukan suatu review dengan uji lab sendiri itu tidak valid, Dedi. Kenapa? Karena dalam pemeriksaan satu produk untuk mendapatkan hasil lab itu haruslah BPOM yang melakukan gitu. Jadi ada prosedurnya. Jadi gini dok. Ya betul. Jadi gini. Jadi tadi ya aku kan tetap dengan argumen aku. Kalau Dokter Andreas kan tetap bertahan harus rilis BPOM. Kalau tidak nanti kena delik. Nah ternyata deliknya adalah fitnah. Ternyata yang harus melaporkan brand owner itu sendiri. Nah makanya ya nggak masalah kan. Silakan aja, yang penting benar, valid, supaya terhindar dari delik. Nah Dokter Andreas sekali lagi nih, aku ingatkan nih, karena orang ini menyampaikan di depan Dokter Andreas, anggota DPR RI. Ini untuk memperkuat argumen aku bahwa memang boleh mereview, silakan. Negara menyuruh kita mereview, yang penting viralkan, yang penting bertanggung jawab. Supaya terhindar dari delik, nggak kayak Miss Gosip. Belum apa-apa sudah kena delik dia kan gitu kan. Fitnah ya itu kan. Nah begitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ini sama Dokter Andreas aku nyambung nih, kalau sama yang lain nggak nyambung aku. Dokter Andreas kok pikir belajar dari mana? Dokter Andreas kok pikir belajar dari mana kalau nggak dari aku? Lanjut. Astagfirullah. Siap Kak Preti. Gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Dokter Andreas, Miss Gosip, Ladusing, Preti mau mereview, silahkan. Dianjurkan, didukung sama pemerintah. Kalau ada yang bilang sama kalian, apa kompetensinya si Doktif, apa kompetensinya Miss Gosip, siapa dia, konsumen atau tidak, itu orang yang tidak baca, ya salah sebut, makanya malu-maluin gitu loh. Ya jangan kalah sama kami yang bukan lawyer. Kayak Dokter Andreas yang cuma dokter. Nah itu ya teman-teman, aku ingatkan itu penting tuh. Untuk kalian yang selalu mempertanyakan Doktif itu kenapa mereview, persaingan usaha tidak sehat, etikanya nggak ada. Itu orang yang ngomong kayak gitu karena dia nggak baca peraturan. Betul nggak Dokter Andreas? Bahwa BPOM dalam peraturan tadi itu jelas kan, menyuruh kita masyarakat, peran serta masyarakat untuk memberikan laporan dan memberikan edukasi ke publik secara objektif.
Itu permintaan jelas tuh pasalnya. Pasal berapa tadi, Pret? Pasal 2. Baca itu. Bodoh kok Ya. pasal 2 Tunggu, pula. DPR Ini di mana aturan nih? nomor 19 tahun Pasal berapa? 2025. Di mana Dedi kalau misalkan dia Aturan nomor 19 tahun 2025 Oke lah. bodoh. mereview kan memang nggak dilarang. Jadi gini. Objektifnya di mana Dedi kalau misalkan Nah, dia kemarin mereview? bilang dilarang, sekarang bilang nggak dilarang. Tidak, aku berbicara doktif loh. Doktif kan dia owner juga Dedi. Ah, Dia kan dokter juga. ah. Jadi kan bilang silakan mereview dan memang kan pemerintah menyuruh untuk mereview. Tapi ketika dia mengatakan bahwa silakan review tapi objektif. Nah, reviewnya si doktif ini objektif nggak? Jadi Dia gini dia Ardi, mereview objektif itu sambil menghina orang nggak? Sambil masuk ke personal nggak? aku jelaskan. Itu di situ Kalian- letak kalian dengar kesalahan baik-baik. doktif, Dedi. Di situ dia menghina DRL, dia Bukan. menghina. Yang dimaksud tidak gini, Ardi Ya, dengar, yang dimaksud itu, tidak Dedi. objektif. Objektif itu. Gini, aduh astagfirullah. Yang dimaksud tidak objektif itu sudah jelas, bahasanya di situ ya, fitnah. Itu kan tidak objektif. Barang bagus dibilang Kalau nggak review, bagus. kalau review oke lah. Kalau review belum ada bukti dari Bepom itu apa itu bukan fitnah, Dedi? Nah, makanya sekarang kan Dokter Andreas sudah sebut tadi, kalau kata Dedi nanti nggak percaya. Ya, tidak muluk-muluk harus nunggu dulu dari Bepom. Memang bagusnya dari Bepom dilaporkan dulu. Tapi kalau untuk membuktikan itu fitnah atau enggak fitnah, kan harus dilaporkan Ardi sama siapa? Hasil review, Kata Dokter Andreas tadi. review konsumen itu kan Sekarang ini gini. ada dua fakta kan. Jadi benar Ini. atau enggak. Nah, yang bisa membuktikan Iya, bahwa itu makanya fakta kejahatan atau bermasalah ini kan Ardi, dari Bepom kan. objektif enggak? Kalau objektif nggak objektif itu kan kalau kita sebagai masyarakat tentu kita melihat dulu ada nggak jawaban dari yang dituduh itu. Kalau dari nggak dituduh itu nggak menjawab, dia diam aja, terus dokter juga ngelaporin ke Bepom, ya kita logikanya kita percaya, tapi itu kan nggak dipaksakan oleh dokter. Nah, Wajib itu yang kalau terjadi ikut di pengumuman masyarakat, hukum. Dedi. Karena Kan banyak ada. orang yang review tidak objektif. Ini kan terjadi huru-hara kan, Dedi? Itu kan Iya, jadi gini caranya, Bepom Di. nggak mau kan. Jangan membuat huru-hara di luar. Jadi tunggu rilis dari Bepom dulu. Silakan mereview. Yang bikin huru-hara tuh yang bikin Apa? huru-hara itu kan kalian termasuk ini. kau juga kan. Lah kalau aku justru menjawab kalian yang nggak ngerti. Aku meluruskan ke kalian Ini Bang, supaya Bang. kalian cerdas. Gini, aku boleh nggak bertanya mungkin sama Bang Dedi sama Bang Dokter Andreas ya? Dokter Sama Andreas. aku lah sekali-sekali nggak pernah nanya sama aku. Ya bentar, nanti Preti juga bisa nggak bisa bantuin jawab ya. Jadi satu pertanyaanku. Jadi Bang Dedi tadi bilang kan bahwa barang siapa saja itu boleh untuk mereview kan? Ya kan Bang Dedi? Boleh. Nah, yang oke. penting bisa dipertanggungjawabkan. Oke, siap. Mungkin ya, ini yang lagi viral juga nih. Kita sedikit bergeser antara Doktif dan DRL. Nah, kalau menurut Bang Dedi, yang disampaikan Miss Gosip, itu kan dia sebagai konsumen mereview karena dia udah beli barangnya. Nah, yang diketahui Miss Gosip ini, dari produk itu kan, sepengetahuan Miss Gosip, itu ada pelanggaran yang di BPOM itu kan. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau menurut Dedi ini sendiri, tanggapan tentang Miss Gosip mereview itu bagaimana? Nanti Bang Dedi terus Dokter Andreas ya. Ya, silakan. Bang Dedi. Iya kan, aku kan tetap berdasarkan peraturan. Aku harus objektif. Dokter boleh mereview, Miss Gosip boleh mereview, Dokter Andreas boleh mereview. Kita butuh orang-orang yang mereview. Sangat butuh kita masyarakat. Tak peduli cara dia mereview gimana, kalau bisa baik-baik ya. Tapi yang penting informasi yang disampaikannya itu yang kita butuhkan, yang valid. Karena itu bermanfaat untuk kita. Makanya Miss Gosip selalu bawa nama masyarakat. Siapa namanya? Dokter juga begitu. Ya itu betul, semua pasti untuk kepentingan masyarakat. Cuma bertanggung jawab lah, harus valid. Nah, kita menunggu dari siapa namanya? Dari orang yang diserang Dokter dalam tanda kutip, itu memberikan jawaban. Kan nggak ada jawaban. Nah, ya udah kita kembali ke diri kita masing-masing. Karena kan ada ancamannya memang, kata Dokter Andreas kan, bisa dilaporkan fitnah. Karena nggak ada ya. Atau satu cara lagi, misalnya kalau punya duit, ya kan, misalnya Ladusing punya duit atau Preti punya duit, coba pergi ke lab, periksa produk yang sama. Kalau Dokter kan menampilkan hasil labnya. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian lab juga tuh, sama nggak dengan yang Dokter sampaikan. Nah, itu cara-cara kalian kalau mau
lebih jelas lagi. Tapi kalau yang udah percaya ya sudah. Kalau aku melihat respon dari brand ownernya nggak ada, ya berarti kemungkinan besar yang disampaikan dokter itu ya valid gitu loh, karena nggak ada masalah dia gitu loh. Kalau untuk itu pertanyaannya, nah gitu. Oke, berarti nggak ada masalah juga ya tentang Miss Gosip juga mereview dan mungkin menyampaikan ke masyarakat bahwa produk ini kan juga sempat dilarang kalau nggak salah, sempat dilarang BPOM untuk Ladusing, sebentar edarnya. Ladusing. Gimana? Ladusing, sebentar Bang Ladusing. Ini penting nih, karena ini harus aku ingatkan ini. Yang dimaksud tidak sesuai etika itu, pertama sudah jelas edukasinya ya tidak edukasi karena fitnah. Itu nomor satu tolak ukurnya. Yang nggak objektif itu, yang nggak sesuai etika itu. Dia menyebarkan fitnah. Dia menjelek. Kedua, ya sudahlah fitnah berarti kan menjelek-jelekkan. Nah yang kedua, langsung dia bilang, ini produk saya aja beli. Itu baru namanya dimaksud nggak etika. Tapi kalau yang disampaikannya itu sesuai fakta, valid, dan satu yang kedua, dia tidak pernah langsung bilang beli produk saya aja. Dia nggak ada ngelakuin itu, Dokter. Dia bahkan melarang orang membeli produknya kalau orang itu sudah cocok. Apa istilahnya dokter POMO ya? Itu istilahnya kalau nggak salah aku dia bilang gitu. Apa itu yang masih POMO ya? Maksudnya kalau udah cocok satu produk, dokter itu ngelarang beli produk dia. Dan terakhir, dokter tuh selalu bilang, kalian jangan beli produk aku. Yang penting kalian jangan sampai ketipu aja. Silahkan. Itu namanya objektif, bos.